Halo teman-teman, selamat datang di Aditya Channel. Saya Aditya Pramono dan pada video kali ini saya akan menjelaskan force convection in external flows. Diharapkan setelah menonton video ini kita dapat lebih memahami pengertian, proses, dan persamaan-persamaan konveksi paksa pada aliran luar. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana meniup minuman panas, misalnya kopi, teh, dan susu? Proses pendinginan kopi dengan meniupnya akan lebih cepat daripada tidak ditiup. Apa yang kamu lakukan dalam meniup kopi tadi secara tidak sadar adalah mempergunakan konveksi paksa untuk mendinginkan kopi lebih cepat. Mari kita lihat lebih dalam semua tentang pengertian, proses, dan persamaan-persamaan konveksi paksa. Konveksi adalah salah satu jenis perpindahan panas yang terjadi karena adanya gerakan massa fluida. Perpindahan panas konveksi dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu antara massa fluida yang bergerak dan lingkungannya. Gerakan massa fluida ini dapat berupa naik turunnya massa fluida, aliran melingkar, atau kombinasi dari keduanya. Konveksi lebih merupakan perpindahan panas yang meliputi pergerakan molekul dalam liquid dan gas. Konveksi tidak terjadi pada zat padat atau benda padat. Hal itu dikarenakan molekul pada zat padat atau benda padat tidak bebas bergerak. Sebagai contoh, ketika air dipanaskan dalam bejana di atas kompor, air di bagian bawah yang mendapatkan panas terlebih dahulu akan naik ke bagian atas, dan air yang lebih dingin di bagian atas bejana mengalir ke bawah. Sampai di bagian bawah bejana, air dingin itu bergerak ke atas kembali. Siklus inilah yang disebut konveksi. Kembali ke contoh kopi. Udara yang kamu tiup membuang panas dari kopi dan mengkonveksikan menjauhi gelas. Berdasarkan dari bagaimana aliran fluida dibuat, konveksi bisa digolongkan ke dalam dua tipe. Yang pertama tipe force convection atau konveksi paksa sebagaimana pada gambar 1, dan yang kedua adalah tipe natural or free convection atau konveksi alamiah sebagaimana pada gambar 2. Pada konveksi paksa, aliran molekul fluida dihasilkan oleh media eksternal, yaitu sebuah kipas, pompa, atau karena sebuah pergerakan objek, misalnya oleh angin. Wire and tube heat exchanger dan radiator mobil adalah contoh tipe konveksi paksa yang ada di kehidupan sehari-hari. Dalam tipe konveksi alami, fluida bergerak disebabkan oleh gaya apung. Hal itu disebabkan oleh perbedaan densitas akibat variasi temperatur fluida. Pendinginan kopi yang dibiarkan di atas meja, merebus air, dan proses terjadinya angin darat dan angin laut adalah contoh dari perpindahan panas melalui tipe konveksi alamiah. Pada bagian ini, kita akan fokus pada tipe konveksi paksa. Jika kedatangan fluida ada di temperatur T infinity dan koefisien perpindahan panas adalah H, menurut hukum pendinginan Newton, convection heat flux bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. Pada permukaan plat tidak ada pergerakan fluida karena kondisi tanpa slip, dan oleh sebab itu hanya akan ada konduksi dari plat terhadap fluida yang dihitung menggunakan hukum Fourier yang ditampilkan di sini. Mengabaikan radiasi, kedua flux harus sebanding pada dinding, dan sebagai hasilnya kita mendapat keseimbangan flux berikut. Di sini, H adalah flux panas lokal, dan oleh sebab itu H secara umum disebut sebagai sebuah koefisien perpindahan panas lokal. Untuk rata-rata nilai dari koefisien perpindahan panas untuk permukaan dapat didefinisikan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya,
Laju perpindahan panas total dijelaskan oleh relasi berikut. Inti dari setiap masalah perpindahan panas konveksi adalah menentukan lokal dan rata-rata koefisien perpindahan panas, yang selanjutnya bisa digunakan untuk menghitung flux lokal atau laju total perpindahan panas. Perhatikan bahwa T surface, T infinity, H, dan Kf diasumsikan konstan. Istilah yang dilingkari di sini umumnya disebut sebagai bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt didefinisikan sebagai rasio perpindahan panas konveksi terhadap perpindahan panas konduksi fluida dalam kondisi yang sama. Ini adalah pengukuran non-dimensi dari perpindahan panas konveksi relatif terhadap perpindahan panas yang akan terjadi oleh konduksi ke dalam fluida. Jika koefisien perpindahan panas digunakan untuk mendefinisikan bilangan Nusselt adalah lokal, maka bilangan Nusselt juga lokal. Koefisien perpindahan panas rata-rata diperoleh dengan mengintegrasikan di atas permukaan benda. Oleh karena itu, ketergantungan fungsional dari angka Nusselt rata-rata adalah HL per Kf. Uji coba menunjukkan bahwa bilangan Nusselt berkorelasi dengan bilangan Reynolds yang mewakili rasio dari inersia terhadap gaya kekentalan pada aliran fluida dan bilangan Brent yang mewakili rasio dari kekentalan difusi dari momentum terhadap difusi termal pada fluida. Untuk menentukan koefisien perpindahan panas, ada dua cara. Cara yang pertama melalui rangkaian uji coba yang kunci geometri dan parameter termal divariasikan dan flux diukur secara teliti. Cara yang kedua melalui simulasi yang di dalamnya persamaan pengatur diselesaikan menggunakan teknik CFD untuk geometri tertentu dan kondisi aliran atau termal. Ini mirip dengan melakukan eksperimen, tetapi sekarang kita sedang mensimulasikan medan aliran secara numerik. Para engineer memanfaatkan metode similarity dan dimensional group untuk mengembangkan korelasi untuk geometri umum dan konfigurasi aliran. Ada dua jenis similarity. Yang pertama adalah geometri dan yang kedua adalah dinamis. Geometri similarity artinya kedua benda mirip secara geometri jika keduanya adalah versi skala sempurna satu sama lain. Perhatikan dua benda berikut. Jika keduanya secara geometri mirip, maka diperlukan rasio sesuai dari panjang kedua objek, yaitu L1 per L2, W1 per W2, dan lain-lain adalah sama. Kemiripan geometris berarti bahwa model tersebut adalah replika geometris yang tepat dari prototipe. Akibatnya, jika model skala 1:10 ditentukan, semua dimensi linear model harus 1:10 dari prototipe. Dalam gambar berikut, jika model dan prototipe serupa secara geometris, persamaan berikut berlaku, yaitu A sebagai prototipe dan B sebagai model. Dynamic similarity berarti bahwa gaya yang bekerja pada massa yang sesuai dalam model dan prototipe berada dalam rasio yang sama di seluruh medan aliran. Misalnya, rasio gaya kinetik terhadap kantal harus sama untuk model dan prototipe, karena gaya yang bekerja pada elemen fluida mengontrol gerakan elemen-elemen tersebut. Maka, kesamaan dinamis akan menghasilkan kesamaan pola aliran. Akibatnya, pola aliran untuk model dan prototipe akan sama jika kemiripan geometris terpenuhi dan jika gaya relatif yang bekerja pada fluida sama dalam model seperti pada prototipe. Kondisi terakhir ini mensyaratkan bahwa kelompok pi yang sesuai sama untuk model dan prototipe, karena kelompok-kelompok pi ini adalah indikator gaya relatif dalam fluida. Untuk kasus gaya konveksi, dua sistem mirip secara geometris adalah mirip secara dinamis jika Nusselt, Reynolds, dan bilangan Brent mereka sama. Apakah mungkin untuk merumuskan sebuah hubungan antara bilangan tak berdimensi ini? Untuk menentukan itu, beberapa percobaan dapat dilakukan pada variasi bilangan Reynolds dan Brent untuk menghitung bilangan Nusselt yang sesuai. Dan ternyata, para peneliti telah menemukannya. Untuk bilangan Brent tetap, yaitu untuk fluida yang ditentukan,
sebuah korelasi empiris dari bentuk berikut bisa dituliskan untuk menghitung bilangan Nusselt global. Pada skala log-log, korelasi ini terlihat seperti garis lurus yang ditunjukkan di sini. Nilai C, M, dan N tergantung pada geometri objek dan jenis aliran, dan sering tidak bergantung pada fluidanya sendiri. Itu adalah ringkasan singkat tentang dasar-dasar konveksi paksa. Industri saat ini sudah sampai pada zaman industri 4.0, sehingga mesin industri jauh lebih canggih. Semakin canggih mesin industri, maka semakin panas juga mesin tersebut, sehingga dibutuhkannya heat exchanger atau alat penukar panas. Pada dunia industri, heat exchanger berfungsi sebagai alat pendingin untuk mesin-mesin industri tersebut. Salah satu contoh adalah wire and tube heat exchanger. Berikut merupakan cara kerja alat penukar panas dengan jenis wire and tube. Fluida refrigeran dimasukkan pada hot fluid vessel yang berada di atas mesin. Pada hot fluid vessel terdapat heater di dalamnya sehingga fluida menjadi panas. Tingkat kepanasan dari fluida tersebut dapat diatur menggunakan termostat yang berada di panel kontrol. Kemudian fluida dialirkan menggunakan pompa ke sistem. Ketika valve nomor 3 tertutup, maka aliran fluida akan kembali ke hot fluid vessel. Valve 3B selalu terbuka karena sebagai valve pengaman. Valve 3A digunakan untuk mengatur tingkat pressure fluida yang masuk ke dalam sistem. Pressure tersebut dapat dilihat menggunakan pressure gauge yang tersedia. Pada kondensor, fluida yang panas didinginkan dengan prinsip perpindahan panas konveksi paksa menggunakan fan. Fluida yang keluar dapat dilihat pressure-nya menggunakan pressure gauge yang tersedia. Setelah itu, fluida mengalir melewati flow meter sehingga dapat dilihat besar alirannya. Setelah dari flow meter, fluida kembali ke hot fluid vessel untuk dipanaskan kembali. Wire and tube heat exchanger memiliki 3 jenis susunan kawat, yaitu inline heat exchanger, staggered heat exchanger, and movement metric heat exchanger. Inline heat exchanger yaitu jenis perangkat penukar panas yang terdiri dari pipa yang berisi fluida yang mengalir melalui sistem dan dikelilingi oleh pipa lain yang berisi fluida lain yang berbeda suhunya. Konfigurasi ini disebut sebagai inline karena pipa dalam dan luar berjajar dalam garis lurus. Staggered heat exchanger adalah jenis perangkat penukar panas yang memiliki konfigurasi pipa dalam dan luar yang bersilangan. Pipa dalam dan luar ditempatkan secara bergantian dan terletak dengan jarak yang sedikit bergeser dari satu sama lain. Konfigurasi ini disebut sebagai staggered karena susunan pipa dalam dan luar yang tidak sejajar. Movement metric heat exchanger adalah jenis perangkat penukar panas yang terdiri dari metrik serat woven yang diisi dengan fluida pendingin. Konfigurasi ini memungkinkan pertukaran panas yang efektif antara fluida dan permukaan penukar panas dengan luas permukaan yang lebih besar daripada perangkat konvensional sebanding dengan volume yang lebih kecil. Perangkat ini terdiri dari serat-serat yang disusun menjadi matriks dengan jarak yang sesuai antara serat-seratnya untuk memungkinkan aliran fluida yang lancar dan pertukaran panas yang efektif. Wire and tube heat exchanger menggunakan pendinginan berupa external flow. Untuk aliran eksternal melintasi silinder pada wire and tube heat exchanger. Karena aliran laminar dan turbulen sangat berbeda dan perlu dianalisis dengan cara yang berbeda, kita harus dapat memprediksi aliran mana yang kemungkinan akan dihasilkan oleh serangkaian kondisi aliran tertentu. Kita dapat melakukan ini menggunakan parameter yang didefinisikan oleh Osborne-Reynolds pada tahun 1883. Reynolds melakukan pengujian ekstensif untuk mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi aliran dan menghasilkan parameter non-dimensi ini yang kami sebut sebagai nomor Reynolds. Ini digunakan untuk memprediksi apakah aliran akan menjadi laminar atau turbulen. Rho adalah kerapatan fluida, V infinity adalah kecepatan, L adalah dimensi panjang karakteristik, dan mu adalah viskositas dinamis fluida. Persamaan ini kadang-kadang ditulis sebagai fungsi viskositas kinematik sebagai gantinya,
yang hanya viskositas dinamis dibagi dengan kerapatan fluida. Panjang karakteristik L akan tergantung pada jenis aliran yang akan dianalisis. Aliran yang melewati silinder itu akan menjadi diameter silinder. Aliran yang melewati airfoil itu akan menjadi panjang akord. Dan aliran yang melalui pipa itu akan menjadi diameter pipa. Pressure drag paling signifikan untuk benda tumpul, misalnya pada bola ini. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan tekanan antara bagian depan dan belakang suatu benda. Pressure drag meningkat secara signifikan jika pemisahan aliran terjadi, yaitu ketika lapisan batas fluida terlepas dari bodi, menciptakan terbentuknya aliran resirkulasi. Ini menciptakan area tekanan rendah di belakang bodi yang disebut separation region dan menghasilkan pressure drag yang besar. Jika kalian mencoba mengurangi pressure drag, kalian pasti ingin meminimalkan pemisahan aliran dengan segala cara. Pemisahan aliran juga dapat menyebabkan pelepasan pusaran yang dapat menghasilkan getaran dan ketidakstabilan yang tidak diinginkan. Untuk memahami mengapa pemisahan aliran terjadi, maka kita lihat aliran di permukaan atas bola. Ketika fluida melewati permukaan bola, fluida pada awalnya semakin cepat sehingga tekanan menurun ke arah aliran. Ini disebut gradien tekanan yang menguntungkan. Di luar titik tertentu, aliran kemudian mulai melambat sehingga tekanan dalam arah aliran meningkat. Peningkatan tekanan ini disebut gradien tekanan yang merugikan dan memiliki efek signifikan pada aliran yang dekat dengan dinding. Jika peningkatan tekanan cukup besar, aliran akan berbalik arah, dan karena tidak dapat bergerak mundur yang disebabkan fluida yang datang, ia terlepas dari permukaan sehingga mengakibatkan pemisahan aliran. Berikut merupakan beberapa penerapan konveksi paksa yang tertulis di dalam beberapa artikel ilmiah. Artikel yang pertama berjudul Analisis Konveksi Alami dan Paksa dengan Variasi Material dengan nama autor Helen Ryu Pasa dan Welby Giri Allo dari Fakultas Teknologi Industri dan Kebumian, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Pada konveksi paksa kecepatan 2, nilai tertinggi laju perpindahan panas pada tembaga dengan nilai 10.458,14 Watt, aluminium 5.362,86 Watt, stainless steel 322,85 Watt, kaca 14,95 Watt, dan plastik 1,46 Watt. Pada konveksi paksa kecepatan 3, nilai tertinggi laju perpindahan panas ada pada tembaga dengan nilai 13.611,25 Watt, aluminium 6.775,40 Watt, stainless steel 399,26 Watt, kaca 15,9 Watt, dan plastik 1,75 Watt. Material yang baik dalam laju perpindahan panas adalah material tembaga. Hal ini dikarenakan tembaga memiliki nilai konduktivitas yang tinggi pula, sebesar 385 W per M derajat Celcius, diikuti aluminium dengan 202 W per M derajat Celcius, stainless steel 15 W per M derajat Celcius, kaca 0,84 W per M derajat Celcius, dan plastik sebesar 0,15 W per M derajat Celcius. Hal lain yang berpengaruh terhadap laju perpindahan panas pada kelima material tersebut adalah kecepatan udara, baik yang terjadi secara alami maupun paksa, menggunakan blower dengan variasi kecepatan. Dapat disimpulkan bahwa nilai laju perpindahan panas memang sangat dipengaruhi kecepatan udara dan nilai konduktivitas bahan masing-masing material pada proses laju perpindahan panas. Artikel yang kedua berjudul Studi Eksperimen Perpindahan Panas Konveksi Paksa pada berkas pin-fin berpenampang sirkular dengan susunan alignet dengan nama autor Linda Wijayati dan Budi Utama Kukuh Widodo dari Institut Teknologi 10 November. Hasil penelitian menunjukkan distribusi temperatur menurun sepanjang pin-fin. Reynolds number terbesar terjadi pada kecepatan 4,20 meter per sekon. Pada kecepatan yang sama,
fin 10 mm mempunyai koefisien konveksi yang lebih besar daripada fin 16 mm. Pada kecepatan yang sama, fin diameter 10 mm mempunyai koefisien konveksi yang lebih besar daripada fin diameter 16 mm untuk set point yang sama. Semakin besar Reynolds number, maka semakin tinggi pula koefisien konveksi yang terjadi. Nilai koefisien konveksi paling tinggi dicapai pada baris pertama yang terkena aliran udara, dan nilai koefisien konveksi paling rendah dicapai pada baris terakhir yang terkena aliran udara distribusi temperatur. Pin menurun di sepanjang pin. Temperatur permukaan pin tertinggi dicapai oleh pin pada baris keempat atau baris terakhir dan terkena aliran udara. Pin yang terletak di sebelah tepi mempunyai temperatur yang lebih tinggi daripada pin di tengah. Artikel yang ketiga berjudul Kaji eksperimental pengeringan biji kopi dengan menggunakan sistem konveksi paksa, dengan nama autor Ratnasari dari Department of Mechanical Engineering, Shia Kuala University. Hasil dari penelitian ini adalah konveksi paksa dilakukan dengan 3 variasi kecepatan udara, yaitu 3,15 meter per sekon dengan temperatur rata-rata 60 derajat Celcius dapat mengurangi kadar air sebanyak 31% selama 4 jam dari nilai kadar air awal 42%, menghabiskan bahan bakar sebanyak 1,2 kg, kecepatan udara 3,75 meter per sekon dengan temperatur rata-rata 60 derajat Celcius dapat mengurangi kadar air sebanyak 33% selama 4 jam dari nilai kadar air awal 42%, menghabiskan bahan bakar sebanyak 1,3 kg. Sedangkan kecepatan udara 4,03 meter per sekon dengan temperatur rata-rata 60 derajat Celcius selama 4 jam dapat mengurangi kadar air sebanyak 36%. Nilai kadar air awal adalah 42%, menghabiskan bahan bakar 1,5 kg. Semakin cepat kecepatan udara, semakin cepat pula proses pengeringan atau penurunan kadar air biji kopi. Untuk menghasilkan kadar air sesuai standar, Indonesia 12% pada proses pengeringan dengan menggunakan kecepatan udara 4,03 meter per sekon membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dari materi yang telah dipaparkan dalam video, dapat disimpulkan sebagai berikut. Konveksi paksa terjadi karena adanya aliran molekul fluida yang disebabkan oleh kipas, pompa, atau karena pergerakan objek seperti angin. Rumus total heat transfer adalah Q sama dengan HA dikali T surface dikurangi T infinity. Rumus Nusselt number adalah HL per KF. Rumus Reynolds number adalah RE sama dengan Rho dikali V infinity dikali L per mu. Banyak penerapan konveksi paksa pada kehidupan sehari-hari, seperti misalnya wire and tube heat exchanger, dan contoh yang telah dimuat dalam beberapa artikel dengan judul sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis konveksi alami dan paksa dengan variasi material dengan nama autor Helen Ryu Pasa dan Welby Kiri Alo dari Fakultas Teknologi Industri dan Kebumian Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Yang kedua dengan judul Studi Eksperimen Perpindahan Panas Konveksi Paksa pada berkas pin berpenambang sirkular dengan susunan alignet dengan nama autor Linda Wijiati dan Budi Utomo Kukuh Widodo dari Institut Teknologi 10 November. Yang ketiga yakni kaji eksperimental pengeringan biji kopi dengan menggunakan sistem konveksi paksa dengan nama autor Ratnasari dari Department of Mechanical Engineering, Shia Kuala University. Sekian video mengenai force convection in external flow. Seperti biasa, terima kasih.